mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhanku besar dan sangat terpuji, dan kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhanku besar dan sangat terpuji, dan kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhanku besar dan sangat terpuji, dan kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Oh Yesus, kami ada di tempat ini saat ini merasakan hadirat Tuhan. Karena Tuhan memberi kami kemenangan. Karena Tuhan menuntun langkah kami. Tangan Tuhan yang kuat menghentar kami di tempat ini. Sehingga kami dapat menikmati Tuhan. Kami berkemenangan ya Tuhan. Dari segala sesuatu yang menghimpit kehidupan kami. Bahkan kami ya Tuhan diberi kelepasan. Kami diberi kesembuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Sebab kuasa yang memberi kemenangan itu membawa kami kemenangan atas segala penyakit kami. Membawa kemenangan atas segala kelemahan kami. Membawa kemenangan atas segala ya Tuhan Yesus dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Karena tangan-Mu yang ajaib, kami menerima kemenangan dan kami hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami akan terus memohon penyertaan kuasa-Mu. Sehingga hidup kami berjalan dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Sampai kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan ada di sini. Tuhan terus memberkati kami dengan hadirat-Mu. Baik melalui pujian dan penyembahan, juga melalui pemberitaan firman Allah. Urapi perkataan firman Allah dan urapi telinga yang mendengar firman Allah. Sebab Roh Kudus berkuasa penuh di tempat ini. Berotoritas penuh atas kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berkata haleluya. Ya, dengan semangat. Haleluya. Puji Tuhan, kita senang ada di rumah Tuhan kembali. Sebab saat kita ada di rumah Tuhan, selalu kita menerima sukacita. Kita akan membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Hari ini kita mau berbicara mengenai perjalanan penuh arti. Ayat-ayat ini ketika kita membacanya kita melihat cerita tentang perjalanan.
tim pemberitaan Injil Rasul Paulus dan Lukas. Nah, kita sedang mempelajari sebuah perjalanan, kita sedang membaca sebuah perjalanan. Perjalanannya adalah sebagian besar kita mungkin tidak memperhatikan bahwa perjalanan hidup kita atau kegiatan hidup kita dapat dimuati nilai-nilai yang sangat berharga. Melalui karya Tuhan bagi kita. Jika kita memperhatikan dengan serius atau memperhatikan dengan sungguh. Namun jika kita tidak memperhatikannya dengan serius, kita akan kehilangan pesan-pesan penting kehidupan yang sangat berharga. Kehilangan momen menerima pesan-pesan penting kehidupan ini sangat besar artinya. Bahkan lebih besar dibanding kita kehilangan harta yang banyak. Sebab firman Tuhan dikatakan di Matius 16 ayat 19, apa saja yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Nilai-nilai yang kamu miliki di bumi ini tidak akan terhapus jika engkau menghidupinya sampai kepada di surga atau di dalam kerajaan Allah. Nah, kita melihat di sini ada satu hal yang penting dalam perjalanan ini. Perjalanan ini sebuah perjalanan yang mungkin kita pikir aneh. Sama-sama rombongan Paulus, Lukas, Timotius, Silas, dan lain sebagainya setelah menyelesaikan pelayanannya di kota Troas sedang menuju ke kota Miletus dan melalui Asos. Nah, tetapi Paulus memerintahkan Lukas dan teman-temannya untuk melakukan perjalanan dari Troas menuju ke Asos dengan berlayar. Silahkan kamu semua naik kapal. Sementara Paulus sendiri, sang rasul, melakukan perjalanan sendiri dengan berjalan kaki. Ini aneh. Ya. Menurut saya ini aneh. Sebab biasanya seorang pemimpin itu diiringi oleh anak buahnya kemanapun pergi. Dan selalu dilayani. Kita melihat Paulus ingin memiliki waktu sendiri. Waktu sendiri yang dia butuhkan adalah untuk memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Ini adalah sebuah keseimbangan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin rohani. Karena seorang pemimpin rohani memerlukan kekuatan khusus dari Tuhan untuk sebuah pelayanan yang lebih besar. Rahasianya adalah harus secara reguler memiliki waktu sendiri bersama Tuhan. Dan ini keharusan. Ini tidak boleh dilawan. Kecuali kita akan menjadi gagal dalam pelayanan atau kita akan menjadi kurang kuasanya. Rutinitas ini atau ritual ini juga sering dikerjakan oleh Yesus. Kalau saudara baca Matius pasal yang ke-14 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, ini setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Termasuk 12 muridnya diminta untuk melakukan perjalanan lebih dahulu, menyeberang dengan kapal. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Ia seorang diri bersama dengan Bapa. Sebagai manusia, ia memerlukan penguatan dari Tuhan ketika melayani di bumi ini. Sebab ia tidak menggunakan kekuatannya sebagai Allah pencipta. Tetapi ia adalah manusia yang 100% yang menggunakan kuasanya melalui pengurapan kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya perlu ada ritual khusus. Ini sangat penting juga bagi kita yang memerlukan kuasa Tuhan. Mengapa? Sebab dengan sendiri bersama Tuhan kita akan
menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan lebih daripada kita bersama-sama. Nah, kita melihat di sini, apakah yang sering terjadi ketika kita mempunyai waktu sendiri dengan Tuhan? Yang pertama, saat kita menyendiri dengan Tuhan, kita akan dapat melakukan kontemplasi, mawas diri, merenung. Jika ada kesalahan, jika ada pelanggaran, jika ada sesuatu yang kemarin tidak berkenan kepada Tuhan, dengan menyendiri kita akan ingat. Jika kita tidak punya waktu menyendiri dengan Tuhan, hal-hal seperti itu kita lupakan. Hal-hal seperti itu akan terlewat begitu saja. Namun dengan menyendiri dengan Tuhan, kita memiliki waktu untuk kontemplasi. Untuk menyadari diri. Untuk melihat ketidaksempurnaan kita dan membandingkan kesempurnaan Tuhan dengan kita sehingga kita dapat memperbaiki diri kita. Menyendiri dengan Tuhan juga dapat kita pakai untuk sarana waktu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena anugerah, karena mujizat, dan karena berkat-Nya. Anugerah, mujizat, dan berkat yang kalau kita hitung, kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, itu pasti ada pada kita. Jika kita tidak memiliki waktu untuk sendiri dengan Tuhan, rasa syukur ini tidak akan naik di hadapan Tuhan. Sebab yang ada di dalam pikiran kita, sebab yang memenuhi pikiran kita adalah target-target berikutnya yang belum pernah tercapai. Padahal sudah ribuan dan ratusan yang kita capai dengan baik bersama dengan Tuhan. Ada banyak berkat yang kita sudah terima bersama dengan Tuhan. Ada banyak pertolongan yang kita terima dari Tuhan. Ada banyak mukjizat yang kita nikmati bersama dengan Tuhan. Namun karena target-target yang memenuhi pikiran kita, yang kita pikir belum tercapai, itulah sebabnya kita tidak pernah bersyukur. Karena yang kita pikirkan adalah target berikutnya. Namun dengan menyendiri dengan Tuhan, kita dapat menemukan kebaikan Tuhan yang limpah atas kita. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan. Ini kualitas yang baik waktu bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, menyendiri dengan Tuhan adalah merupakan kesempatan yang tepat untuk merasakan hadirat Allah dan mendengar suara Tuhan. Maka waktu sendiri dengan Tuhan itu bagi seorang hamba Tuhan sebesar Paulus pasti adalah waktu yang sangat dibutuhkan. Pasti adalah waktu yang benar-benar tidak mungkin dilupakan. Meskipun sepanjang malam ia berbicara, meskipun ia melayani membangkitkan Eutikus, meskipun dari malam sampai pagi ia tidak beristirahat, tetapi dia harus berjalan 2 hari lagi menuju ke Asos. Untuk apa? Untuk menemukan kesendirian dengan Tuhan. Setelah membangkitkan Eutikus dari kematian, setelah membagikan semua firman yang ia fahami selama seminggu dalam pimpinan Roh Kudus, maka Rasul Paulus tidak menghendaki kehilangan momentum ini, namun untuk tetap terus merasakan manifestasi kuasa dan urapan Tuhan. Dan cara satu-satunya adalah sendiri dengan Tuhan. Hidup kita dibatasi dengan waktu. Dunia menghargai waktu dengan mengatakan time is money. Ya, time is money. Tetapi bagi kita lebih daripada itu. Saya mengharapkan kita tidak mengatakan time is money, tetapi time is ministry. Atau waktu adalah melayani. Melayani Tuhan dan sesama tentu saja. Waktunya sedikit, tetapi pekerjaannya banyak. Ia buru-buru. Karena itu ia harus
memanage waktu yang dimiliki dengan baik. Karena itu dia harus mengatur waktu dengan baik. Dan ini penting. Artinya bahwa Paulus ini adalah orang yang penting di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena setiap orang yang mempunyai banyak pekerjaan yang dari Tuhan, orang itu dipercaya oleh Tuhan. Sebab kita percaya bahwa kita yang banyak menyediakan waktu untuk Tuhan. Lalu Tuhan akan memberikan kita kepercayaan untuk melayani Tuhan. Ada keseimbangan antara sendiri dengan Tuhan dan antara buru-buru melayani Tuhan. Kita tidak akan terus buru-buru melayani Tuhan. Kita akan diberikan kesempatan untuk sendiri dengan Tuhan. Namun kita juga tidak akan terus sendiri dengan Tuhan. Kita akan diberi kesempatan untuk cepat-cepat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara, jika engkau sering bersama dengan Tuhan, engkau akan mendapatkan pewahyuan. Seperti tadi saya katakan bahwa seseorang yang menyendiri dengan Tuhan, orang tersebut mempunyai 3 hal yang penting. Bisa kontemplasi, bisa bersyukur, bisa mendengar suara Tuhan. Menerima pewahyuan dari Tuhan. Seperti kata Amsal 29 ayat 18, firman Tuhan mengatakan bahwa bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada pewahyuan, menjadi tidak terarah kehidupan orang-orang yang kita pimpin. Atau ketika kita memimpin kehidupan kita sendiri. Tetapi dengan ada pewahyuan, dengan mendengar suara Tuhan, dengan punya waktu sendiri dengan Tuhan, saya percaya saudara akan diberikan kemampuan untuk mempunyai kekuatan melayani Tuhan. Meskipun buru-buru, meskipun waktunya sedikit, tetapi banyak pekerjaannya. Saudara berbahagia yang sibuk karena Tuhan. Saudara yang hidup karena Tuhan. Saudara yang melayani Tuhan. Pertahankan, jika ditambahi pekerjaannya lebih banyak, jangan mengeluh. Saudara berkata, Tuhan beri aku kekuatan. Sehingga saudara menjadi alat Tuhan yang mulia bagi kemuliaan nama Tuhan. Perjalanan hidup kita akan menjadi penuh arti. Jika waktu yang kita isi dalam perjalanan hidup ini adalah memiliki waktu sendiri dengan Tuhan secara reguler. Bukan kadang-kadang punya waktu dengan Tuhan. Dan saat sendiri dengan Tuhan akan mendorong hidup kita, mengisi waktu kita dengan kerajinan melayani Tuhan dan sesama. Jika kita gagal menghitung waktu kita untuk 2 hal yang besar itu, untuk 2 hal yang penting ini, yaitu memiliki waktu sendiri dengan Tuhan dan sibuk buru-buru untuk melayani Tuhan, maka kita gagal hidup di hadapan Tuhan. Pertanggungjawabkanlah waktu kita masing-masing di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Saya memanggil saudara dan Tuhan memanggil saudara untuk punya waktu sendiri dengan Tuhan dan punya banyak kerja untuk Tuhan. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita semua berdoa.